Regu S027 akan menyampaikan syarahan yang berjudul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air, calon penghuni syurga. Bagimu negeri jiwa raga kami. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega umbak manampur di Salakarang, umbak manampur di Salakarang. Sayang-sayang si patokaan matego tego gorokaan, sayang sajojo sajojo. Yumanam kopi sama para samuna keke, samuna keke. Itulah sebuah kutipan dari karya anak bangsa Indonesia yang indah sumber daya alamnya, kaya keanekaragamannya, rukun umat beragamanya, dan ramah orang-orangnya. Bahkan Dr. Arnold Joseph Tinby, seorang sejarawan dunia, dalam bukunya East to West A Journey Around the World pernah berkata, Indonesia is country where religion good neighbors. Indonesia adalah negara di mana berbagai agama dapat berdampingan dengan baik. Menurut sensus Badan Pusat Statistik, pada tahun 2010, Indonesia diperkirakan memiliki 1.340 etnik dan suku bangsa. Sekiranya Pulau Dewata yang kian seru dengan tari kecaknya, Tanah Raja Ampat yang kian menarik dengan rumah honainya, Yogyakarta yang kian istimewa dengan masakan gudegnya, dan Kalimantan yang kian maju dengan ibu kota Nusantara. Itulah salah satu contoh multi budaya dan keanekaragaman di Indonesia yang mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Namun sayang hadirin, di zaman sekarang masih banyak oknum-oknum yang mengambil kesempatan dalam kesempitan untuk bagaimana memecah belah bangsa lewat keanekaragaman. Tidak mustahil jika hal ini akan menimbulkan konflik vertikal, diagonal, bahkan horizontal. Hal tersebutlah yang membuat hati kami tergugah untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Merawat Persaudaraan di Tengah Masyarakat Multikultural, dengan landasan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 1
bawah kuasa-Mu ya Allah. Dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin yang berbahagia, dari segi ilmu balaghah, surat Al-Hujurat ayat 13 tadi termasuk kalam khabari, yakni kalam yang memberikan informasi. Ayat tadi memberikan informasi kepada kita bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan tujuan saling lita'arafu atau saling mengenal. Sedangkan Khalid Abdurrahman Al-Aki dalam Sofwatul Bayan Lima'anil Quran halaman 516 menjelaskan bahwa kalimat lita'arafu dalam ayat tadi terkandung makna bahwa Allah telah menciptakan manusia secara beragam dengan saling mengenal antara sebagian dengan sebagian yang lain. Dengan demikian hadirin,
untuk merawat kerukunan dalam kesatuan NKRI, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah saling mengenal, saling berkomunikasi, saling menghargai, dan saling menyayangi. Setuju hadirin? Hadirin, betapa indahnya bila nikmat dan rahmat dari Allah berupa keanekaragaman ini kita syukuri dengan menjadikannya sebagai wadah ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah dengan cara saling menghargai dan saling melengkapi. Namun sayang hadirin, kita kadang pilu sampai tertunduk malu karena masih banyak orang-orang yang tidak menghargai perbedaan. Mereka menggunakan keberagaman untuk memecah belah persatuan lewat keanekaragaman, sehingga menyulut sifat primordialis, fanatis yang berujung pada tindak rasis dan anarkis. Sebagai bukti, konflik antar umat beragama di Poso tahun 2000, lalu polemik suara azan di Tanjung Balai tahun 2016. Bahkan kemarin 5 Mei tahun 2024 terjadi pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Tangerang Selatan yang berujung pada penyerangan dan penganiayaan dengan senjata tajam. Kemudian timbul pertanyaan, bagaimana cara kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait menjadikan keanekaragaman sebagai wadah ukhuwah dan persatuan? Jelaslah Allah telah memerintahkan kita untuk berbuat baik dan berlaku adil, sebagaimana terangkai indah dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sebagai berikut. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Sadaqallahul azim. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang berlaku adil. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Jalalain halaman 234 menjelaskan bahwa ayat tadi berkenaan dengan kisah Al-Asma putri Abu Bakar As-Siddiq yang didatangi oleh ibunya Sayyidatina Qatilah yang saat itu masih belum beragama Islam. Al-Asma pun bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, bolehkah hamba berbuat baik dan menerima pemberian bunda Qatilah yang tidak seagama?" Rasulullah pun menjawab, "Boleh, wahai Al-Asma binti Abu Bakar." Sikap Rasulullah ini dibenarkan oleh Allah dengan diturunkannya Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Hakim yang bersumber dari Abdullah bin Zubair. Sedangkan hadirin, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid 14 halaman 168 menjelaskan bahwa kalimat la yanhakum dalam ayat tadi merupakan fi'il mudhari yang di dalamnya terdapat la nafi yang bermakna peniadaan atas larangan tabarruhum wa tuqsitu, berbuat baik dan berlaku adil. Hal ini menjadi landasan yang kokoh bagi kita bahwasannya Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang yang berbeda agama selagi hal tersebut tidak merugikan umat Islam yang lainnya. Hal ini juga diperkuat lagi dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, An Ibni Abbasin qal qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyul adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyatu samhah. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, al-hanifiyatu samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang berbahagia, keanekaragaman merupakan sebuah keniscayaan yang bukan malah kita jadikan dalih dan penyebab untuk melakukan perpecahan. Dalam keanekaragaman sudah sepatutnya kita untuk saling mengenal dan mempersatukan bangsa dalam bingkai kebinekaan. Jika kita dapat melakukan hal tersebut, maka tidak akan ada lagi konflik, bahkan tragedi yang merugikan seluruh pihak, sehingga akan tercipta kerukunan antar golongan, antar suku bangsa, dan antar umat beragama. Karena kita satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia, dari syarahan yang kami sampaikan dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman haruslah kita syukuri dengan cara menjadikannya sebagai wadah ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insaniyah. Dengan demikian akan lahirlah bangsa yang adil, makmur dan toleran dalam naungan Allah Ta'ala. Stop perpecahan, mari jaga persaudaraan.
billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.